Merdeka. Baru-baru ini kita dihebohkan oleh berita mengenai Ibu Sukmawati Soekarno Putri yang pindah agama Hindu. Saya sengaja tidak merespon cepat karena saya ingin melihat perkembangan, khususnya tanggapan-tanggapan atas berita ini dari berbagai macam kalangan. Apa yang saya duga toh akhirnya betul, bahwa ada yang sinis menanggapi berita itu, ada pula yang biasa-biasa saja sebagai seorang yang hidup di tengah masyarakat yang menerima warisan Bhinneka Tunggal Ika selama berabad-abad. Saya kira ini fenomena yang biasa. Dan tentu saya memilih bersikap biasa-biasa saja. Ada tanggapan yang menarik dari Buya Yahya, bahwa murtad itu adalah rendah. Rendah di dunia dan rendah di akhirat. Beliau mengatakan bahwa kita harus menghormati tetangga kita yang beragama Nasrani, tetapi murtad itu adalah khianat. Ungkapan seperti ini saya kira ungkapan yang dilatar belakangi oleh pandangan bahwa pindah agama dari perspektif beliau itu adalah perbuatan yang salah. Tetapi sesungguhnya kalau kita melihat bahwa keberagaman masyarakat Indonesia, tentu ungkapan-ungkapan yang bersifat reaksi yang semestinya disampaikan di ruang privat, ini saya kira tidak bijak kalau dijadikan ukuran untuk menilai pilihan seseorang. Bukankah masalah pindah agama yang dalam Islam itu diklasifikasi sebagai tindakan murtad, itu sesuatu yang menjadi kontroversi justru juga di kalangan Islam ketika berbicara dengan masyarakat lintas agama. Ketika Universal Declaration of Human Rights ditetapkan pada tahun 1948, negara yang keberatan itu adalah Iran dan Saudi Arabia. Mengapa? Karena di dalam pasal 18 deklarasi HAM ini mengatakan bahwa kebebasan beragama adalah berarti kebebasan untuk memilih agama, menjalankan agama yang diyakininya, dan juga berpindah agama. Beberapa saudara Muslim itu memahami pindah agama itu bertentangan dengan apa yang mereka tafsirkan dari dalil man badala dinahu faktuluh. Barang siapa menukar agamanya, dia harus dibunuh. Nah, ini menjadi kontroversi ketika itu disampaikan di ruang publik. Teks ini mestinya bisa dibaca ketika waktu itu ada banyak orang-orang yang masuk Islam untuk menerima jabatan-jabatan di pemerintahan Muslim. Mungkin motivasinya yang tidak murni, dia menjadi Muslim. Setelah dia menjadi Islam, dia tidak mendapat apa-apa. Lalu dia keluar lagi dari Islam. Dan itu dianggap khianat. Karena apa? Ini bisa membuka rahasia negara Islam. Tentu banyak teolog Muslim atau ulama Islam yang berpandangan seperti itu. Hal itu terkait dengan sejarah Islam sendiri misalnya. Salah satu dari 4 tokoh Hanif, selain Said bin Amru bin Nufail, Warroqoh bin Naufal, Utsman bin Huwairis,
itu adalah seorang yang bernama Ubaidillah bin Jahsy. Konon Ubaidillah ini dipercaya oleh Nabi untuk bersama-sama dengan umat Islam memohon suaka politik bersama umat Islam pergi ke Habasah, sekarang Ethiopia. Ketika umat Islam waktu itu dipersulit oleh kaum Quraisy, maka bersama rombongan Ja'far ini akhirnya Ubaidillah ini masuk Kristen. Dan itu bisa dibaca dalam Sirah Nabawiyah li Ibni Hisham. Dan pada kisah itu jelas-jelas di sana disebutkan, maka Ubaidillah itu kemudian menjadi Nasrani, wafarikal Islam, dan meninggalkan agama Islam, wahalaka hunalika Nasranian, dan mati dalam keadaan sebagai seorang Nasrani. Nah, di sini tidak ada tindak pidana pindah agama yang diterapkan baginya. Jadi ada banyak teman-teman Muslim yang memahami bahwa sesungguhnya ini adalah produk sejarah. Saya tidak mau masuk di dalam kontroversi ini karena itu bukan agama saya, bukan keyakinan saya, tetapi saya sekedar menanggapi bahwa sesungguhnya aturan-aturan yang semestinya berlaku di ruang privat itu tentu tidak bisa dijadikan tolok ukur atau kriteria penilaian kita di ruang publik. Karena setiap agama itu punya kriteria masing-masing, artinya tanggapan terhadap agama lain. Bagi seorang Muslim, seorang non-Muslim yang masuk agama Islam itu mu'alaf. Tetapi bagi agama yang ditinggalkan tentu itu meninggalkan luka bagi sesama agama yang dianut tadi. Nah, sebaliknya, seorang yang meninggalkan Islam itu diklasifikasi murtad. Katakanlah misalnya masuk Kristen. Tetapi bagi orang Kristen itu adalah bertobat. Nah, ketika ini dipaksakan, penilaian ini ke ruang publik, tentu kita akan mempersulit kehidupan berbangsa dan bernegara di masyarakat yang majemuk ini. Saya mencoba memahami bagaimana keresahan-keresahan Ibu Sukmawati sebelum dia masuk agama Hindu, karena dia melihat bagaimana pola-pola keagamaan yang cenderung melupakan budaya bangsa. Dan beliau memuja Ibu Indonesia. Saya kira itu sejalan dengan apa yang dahulu disampaikan Bung Karno. Dia memuja kondenya Ibu Indonesia. Dan kemudian memang ini agak sensitif. Lalu dikontraskan dengan budaya Arab misalnya. Tetapi sesungguhnya ungkapan seperti itu juga diungkapkan Bung Karno. Jikalau engkau punya bunga menur, persembahkanlah menur kepada kondenya Ibu Pertiwi. Jika engkau punya bunga melati, persembahkanlah melati itu ke kondenya Ibu Pertiwi. Agar Ibu Pertiwi kita itu menjadi semakin cantik. Itulah luapan nasionalisme, patriotisme Bung Karno terhadap Ibu Indonesia. Dan itu yang saya kira banyak diungkapkan dalam puisi-puisi Ibu Sukmawati. Tetapi saya juga mencoba memahami sensitivitas ungkapan-ungkapan yang dituangkan dalam puisi beliau bagi orang lain yang tentu saja tidak mudah menerima bahwa kadang-kadang memang budaya itu tidak bisa dilepaskan begitu saja dari agama. Dan ini yang menjadi persoalan-persoalan di dalam misalnya isu-isu pribumisasi Islam seperti yang dulu lantang diserukan Gus Dur meneladani Wali Songo misalnya, atau kontekstualisasi, inkulturasi model Kristen Katolik. Ini menjadi sesuatu yang
Saya kira kita harus berkata jujur, itu ada dalam misi setiap agama. Tetapi yang menjadi masalah adalah itu tadi, jika kita tidak peka di dalam melihat keberagaman masyarakat kita. Memang yang namanya pindah agama itu saya kira menimbulkan luka bagi orang yang tidak dewasa dalam menyikapi pilihan-pilihan pribadi seseorang. Sejarah kita juga membuktikan pernah terjadinya peralihan agama. Sejarah kita juga membuktikan pernah terjadinya peralihan agama dari agama asli Nusantara ke agama Hindu dan Buddha. Kemudian dari agama Hindu-Buddha ke dalam agama Islam. Dan dari agama Islam misalnya ada yang ke Kristen. Itu selalu menimbulkan gejolak. Ya, saya kira banyak catatan dalam serat babat atau bahkan catatan sejarah yang bisa dipertanggungjawabkan tentang masa transisi peralihan agama itu. Karena itu, ya kita mesti memandang bahwa sejarah itu adalah guru dari kehidupan, seperti yang pernah disampaikan oleh Cicero, yang mengatakan bahwa, diparafrasekan begini, historia est magistra vitae, bahwa sejarah adalah guru kehidupan. Kita coba melihat sejarah Indonesia. Ketika agama Hindu dan datang ke tanah Nusantara ini, itu disambut welcome. Misalnya disebutkan dalam sastra Sunda, Siska Kanda Ingkarsian. Tetapi di situ sebetulnya ada riak-riak gelombang dari penolakan agama-agama asli terhadap kedatangan agama Hindu. Sekalipun itu sangat halus sekali. Artinya bahwa Hinduisasi Indonesia berjalan sangat kultural dan bahkan natural. Meskipun demikian, satu dua tanggapan atau reaksi yang bersifat menolak itu tentu saja ada, tapi itu samar-samar disuarakan, misalnya dalam kisah Aji Soko dengan Dewata Cengkar. Dewata itu Ista Dewata, sebutan bagi ketuhanan yang Maha Esa dalam agama Hindu. Cengkar itu adalah menolak, artinya menolak dewa. Mungkinkah Dewata Cengkar itu adalah gambaran dari penolakan agama asli Nusantara terhadap agama Hindu dan kemudian Buddha? Nah, ketika Hindu kemudian berjaya sebagai sebuah kerajaan besar yang pernah mempersatukan Nusantara. Yang pertama adalah kerajaan Budi Sriwijaya, yang disebut negara nasional pertama, dan yang kedua adalah kerajaan Majapahit sebagai negara nasional yang kedua. Maka masuknya agama Islam itu pun juga menimbulkan gejolak. Entah bagaimana kita menafsirkan Surya Sengkala yang tersebut dalam kitab para raton, babat demak, serat kondo, yang semuanya merujuk pada angka 1400 saka, sirno ilang kertaning bumi, atau nurasunya yuganing wong, atau nir ilang kertaning jagat dalam babat demak. Itu adalah masa transisi dari Hindu kepada Islam. Tentu dalam masa transisi ini kemudian terjadi apa yang disebut sebagai cultural shock, ya, dan itu terekam sebetulnya dalam sastra babat, misalnya babat Tanah Jawi, di mana orang-orang Majapahit mengejek cara makan dan cara ibadah dari Kanjeng Sunan Ampel. Itu misalnya disebutkan dalam babat Tanah Jawa, dalam Pupuh Dandang Gulo. Putra Cempo ngabekti yang witi
tiningalan ing wong wilwa tekta padha anggeguyu kabeh ujare wong maca langu bodho teman bocah puniki ngadep ngulon cah tetiga cangkeme celatu tangane ngakep ing dodo nuli dengkule dipun pijeti nulya ngembung keloso. Jadi ini sesungguhnya kritik ya, kritik karena ketidaktahuan. Karena biasa mereka mengucapkan puja Trisandia tiba-tiba Al-Fatihah. Biasanya sembahyang dengan tata cara di pura yang lazim tiba-tiba sholat 5 waktu yang kemudian diejek oleh orang Majapahit. Orang ini kok bodoh sekali ya misalnya itu kan sesuatu yang digambarkan dalam babat bahwa sesuatu yang asing itu tentu ditolak. Nah, seperti itu kira-kira. Kemudian bagaimana ketika Islam menghadapi masuknya pengaruh Kristen? Kalau dulu Wali Songo juga melakukan yang namanya Islamisasi Nusantara dengan mempribumikan ajaran Islam, dan itu relatif berhasil diterima oleh masyarakat Jawa. Begitu juga kemudian Ulen Dingoro, kemudian Kiai Tunggul Wulung, Kiai Sadra, Kiai Tosari, itu relatif juga bisa diterima oleh orang Jawa. Tetapi sebagaimana dahulu orang Majapahit mengkritik Sunan Ampel karena tata ibadahnya dianggap aneh, begitu juga ada kritik semacam itu yang disuarakan oleh Serat Bayanullah yang ditulis oleh Raden Panji Notoroto. Itu diungkapkan dalam Serat Bayanullah, salah satunya dalam Pupuh Pucung. Wong Jawa kung ing Betawi samya nungsung salin sesembahan manut tataning serani malebeng gereja manembah arep-arepan. Banyak orang-orang Jawa di Betawi itu yang katakanlah tersesat jalan begitulah. Karena pada ganti sesembahan, pada ganti pemujaan, ada yang ikut tata cara agama serani. Ini kan mirip kritikannya ketika Sunan Ampel dianggap aneh oleh orang Majapahit. Ya, cara sembayangnya yang dianggap mencium tikar, mijeti dengkul ya. Tetapi ini menarik. Malbeng gereja manembah arep-arepan, masuk ke gereja, kemudian menyembahnya berhadapan-hadapan antara imam dengan jamaah itu berhadapan-hadapan. Ini aneh. Ya tentu mungkin kalau yang masuk gereja ortodok ya mungkin tidak aneh. Karena baik imam atau abuna dengan jamaah sama-sama menghadap ke timur, ke kiblat. Sebelum Konsili Vatikan kedua, itu juga posisi Romo dengan umat itu sama-sama menghadap ke altar. Nah, tetapi ini pernik-pernik di dalam soal agama yang saya kira itu juga menarik untuk diteliti dan dikaji. Sampai ada ungkapan wirangisen wong Jawa salin agomo. Coba Historia es Magistra Vitae. Sejarah adalah
guru dari kehidupan. Ketika Raden Panji Notoroto mengatakan bahwa malu-maluin orang Jawa kok pindah agama. Lah dulu kan semuanya Hindu kemudian pindah ke Islam. Apa itu enggak malu? Kadang-kadang orang melihat masa kini itu untuk mengukur masa lalu yang panjang. Nah saya kira makanya Bung Karno mengatakan jangan sekali-kali melupakan sejarah. Nah saudara-saudara yang mengasihi Tuhan dan mengasihi kehidupan, saya mencoba untuk sebijak mungkin menanggapi isu-isu perpindahan agama. Dan saya memang tidak pernah tertarik dengan model-model isu, model kesaksian pindah agama atau mu'alaf dan sebagainya. Itu menurut saya tidak mendidik yang seperti itu ya. Tetapi ya sudah, bagi Bu Sukmawati ini bukan pindah agama, tapi pulang kepada agama leluhur. Dan itu pun karena panggilan dari eyangnya, panggilan dari para leluhurnya. Saya bisa merasakan ya apa yang dirasakan oleh Ibu Sukma sekalipun saya bukan seorang Hindu. Tetapi ketika saya mempelajari sejarah panjang Nusantara ini, saya memiliki empati terhadap agama-agama tentu sebelum Kristen dan Islam. Lebih-lebih kepada aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Seorang tuan rumah yang ramah menyambut semua agama yang datang ke Indonesia, tapi seringkali bernasib sebagai penumpang gelap di kereta agama resmi. Nah, dalam konteks seperti itulah kadang-kadang saya bersuara. Nah, penilaian seperti yang dilakukan oleh orang Majapahit terhadap Sunan Ampel itu juga dilakukan Raden Panji Notoroto. Ya, meskipun di situ diungkapkan dalam bahasa yang mungkin lebih bercorak teologis ya, karena apa? Kalau orang Majapahit kan hanya disebut aneh. Tetapi kalau di mata Panji Notoroto menjadi Kristen itu sesat lah kira-kira seperti itu ya. Dalam Pupuh Mijil dari serat yang sama itu diungkapkan suwung wang wong ulo wung wangisi napa angine wong yo pracaya ngelmu kang mangkono kelawan podo agama serani saben akad manjing Gereja Yesus Kristus minto jembar kubure yen mati lepas para nyodo iku desa ngoro panggonane Mojokerto arane nagari meh lumrah wong Jawa isa gomo luhung. Pupuh yang pertama itu menunjukkan bahwa orang yang masuk Kristen itu ibarat bambu kosong tanpa isi. Jangan percaya kepada ilmu yang demikian. Artinya jangan percaya pada agama Kristen, di mana jemaatnya setiap hari Minggu masuk ke gereja. Lalu mereka kalau mati minto jembar kubur itu salahnya apa? Setiap orang beragama itu kan yang merindukan cita, alam baka, akhirat, keselamatan, dan itu saya kira ada dalam setiap agama. Setiap agama ingin mencapai moksa dalam ajaran Hindu, moksartam jagat hitaya saiti dharma. Dalam Islam ingin mencapai jannah atau surga. Begitu juga di dalam Kristen. Sehingga percaya Kristus akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dalam Islam juga al-Islam ya'lu wa la yu'la ilaih. Itu boleh-boleh saja.
Tetapi sekali lagi tidak bisa dijadikan ukuran di ruang publik karena bangsa kita ini sangat-sangat majemuk. Nah, terakhir, isu yang terkait dengan pribumisasi atau kontekstualisasi itu juga kadang-kadang cukup peka ya. Satu contoh misalnya, ketika kita ini seringkali sedikit-sedikit kita merasa marah, tersinggung, penistaan agama, kita lupa bahwa sesungguhnya sejarah agama-agama itu menunjukkan sejarah interpretasi, sejarah tafsir, dan itu tidak bisa dilepaskan dari agama-agama yang sebelumnya. Entah itu dimaknai kesinambungan atau kontinuitas pewahyuan, entah itu dipahami sebagai teori peminjaman, dan peminjaman terhadap agama sebelumnya itu akan membuat wahyu itu cacat, karena wahyu itu harus dipahami sesuatu yang out of history, turun dari langit dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi secara historis memang dibuktikan seperti itu. Dalam Kristen misalnya ya, dalam Kristen tentu kekristenan itu mewarisi warisan keyahudian. Bukan sekedar ajarannya, tetapi bahkan pola-pola atau tata caranya. Mungkin kalau kita melihat gereja barat sudah agak tidak kelihatan ya warna orientalnya, tapi kalau Anda lihat ke gereja-gereja timur, baik itu Katolik Kristus Timur maupun gereja-gereja Ortodoks, bukankah Shema itu dilantunkan? Seperti juga gereja melantunkan Injil. Shema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Dengarkanlah wahai Israel, Tuhan Allah yang kita sembah, Tuhan itu esa. Seperti ngaji sebetulnya. Di gereja-gereja ortodok, misalnya di gereja ortodok Koptik, ortodok Syria, ortodok Yunani, juga melantunkan Injil seperti orang Yahudi mendaraskan melantunkan Torah. Al-haqqo aqulu lakum qabla ayyulada Ibrahim anaka inu al-mastulillahi iman. Misalnya itu kalau pembahasan Injil dalam gereja Koptik. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum Abraham jadi, aku ada. Ini tidak ada kaitan dengan Islam. Sebab kalau Islam adalah merupakan kontinuitas dari agama sebelumnya, tentu ini bukan aneh. Tapi bagi orang Indonesia dianggap aneh. Dan sangat mudah itu dituduh dengan penodaan agama. Karena kegiatan keagamaan yang menyerupai seperti amanat pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 65. Tetapi apa kita sudah lupa bahwa sesungguhnya ketika Anda membaca Babat Cirebon, itu ada pemaknaan terhadap simbol-simbol agama Hindu secara Islami. Ya misalnya di Babat Cirebon itu ditafsirkan bahwa jimat Kalimosodo yang dipegang oleh Yudhistira itu adalah kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu ada dalam Babat Cirebon ya. Itu diungkapkan dalam pupuh belakang. Nah, saya tidak mengerti orang Cirebon bagaimana menembangkan ini. Tetapi memang pupuh ini asing bagi tembang mocopat Jawa. Tetapi itu ada di dalam mocopat Sunda ya. Kira-kira itu pupuh yang lebih santai ya dalam budaya Sunda itu. Lebih santai, kemudian ada gurauan-gurauannya. Cinarita sekali wis pada ngaji ujare milani pun jejuluki sami aji cature saking kono sami-sami pada ngaji ujare
ingkang ngaran jimat kalima sadaarane. Kira-kira diceritakan ya, ketika Prabu Yudhistira sama-sama mengaji, maka sejak saat itu disebut Samyaji. Tidak ada di pakem India Yudhistira namanya Samyaji diartikan sami-sami mengaji. Ini sebuah interpretasi Islam terhadap teks Hindu. Jadi itu digambarkan ketika Kanjeng Sunan Kalijogo itu bertemu dengan seorang Raja Amarta, Raja Ngamarta Prabu Yudhistira. Dari sebuah senjata kemudian muncul sosok seorang raja di masa lampau. Kebetulan dia tidak bisa membaca jimatnya, yaitu Kalimasada. Sampai kemudian Sunan Kalijogo mewedarkannya yang diartikan adalah kalimat syahadat. Bahwa ini hanya kemiripan bunyi itu jelas. Karena misalnya Anda bisa membaca teks-teks Jawa kuno yang misalnya disebutkan dalam Kakawin Baratayuda, karya dari Empu Sedah dan Empu Panuluh yang ditulis tahun 1157, itu di zaman kerajaan Kediri. Jadi itu digambarkan ketika perang Baratayuda, kemudian Yudhistira itu lemah lunglai begitu dia menghadapi musuhnya yang tidak lain adalah gurunya. Maka kemudian diingatkan oleh Sri Krishna, diingatkan tentang senjata Kalimahusada itu, maka kemudian di dalam Kakawin Baratayuda itu dikatakan enget ing wekasan Yudhistira sukeng hati pinuturan tanduang sanjata pustaka Kalimahusada rine kepira sampun sida sini dikara dadi tumara mangarap-arap. Ingat kembali Yudhistira, suka hati kala ada yang mengingatkan, maka dipegangnya senjata pustaka Kalimahusada, mantra-mantranya sempurna diucapkan, dan senjata itu, senjata gaib itu menjadi tombak yang menyala-nyala. Jadi tidak ada hubungannya dengan kalimat syahadat. Kalimahusada, kali itu zaman ke-8. Husada itu adalah penyembuhan. Maha itu besar. Jadi kali maha husada artinya penyembuhan besar yang terjadi pada zaman kali. Dan bentuknya bukan kalimat syahadat yang berbunyi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, tidak. Bentuknya adalah umara mangarap-arap. Jadi tombak yang menyala-nyala. Tapi toh selama ini orang Hindu diem ketika wayangnya dipakai untuk dakwah. Maka saya bisa memahami keresahan-keresahan dari teman-teman Hindu, dan saya juga berkata kepada orang Kristen, dalam dialog kita mesti harus jujur menyampaikan kebenaran sekalipun kita berbeda, tetapi kita harus bisa bersama-sama. Kita tidak sama, namun harus bisa bersama-sama. Kiranya apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi bahan refleksi kita agar kita lebih bijak dalam menanggapi sesuatu. Akhirnya saya harus mengatakan kesukaan setiap saudara saya sesama manusia adalah kesukaan kita. Karena Kristus mengajarkan, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Apalagi Ibu Sukmawati adalah seorang putri proklamator yang sudah jelas-jelas menunjukkan dharma baktinya pada bangsa dan negara. Akhirnya saya mengucapkan selamat menempuh jalan yang baru, kembali pulang ke agama leluhur. Kita memang berbeda, tetapi kita harus bisa bersama-sama. Seperti yang dikatakan Bung Karno,
apakah kita sentosa dengan pilihan kita masing-masing. Salam Bhinneka Tunggal Ika.